muncullah persepsi bahwa Keraton Gunung Kawi ini adalah tempat pesugihan. Berdoa di sini adalah untuk kelancaran usaha, kelancaran rezeki. Saat ini, anggota muda Gemarawana Angkatan 17 sedang berada di Jawa Timur. Kami berada tepatnya di kaki Gunung Kawi. Di kaki Gunung Kawi ini berdiri sebuah keraton. Keraton ini tidak hanya merupakan tempat untuk kepuasan duniawi, tetapi keraton ini merupakan tempat yang memiliki nilai spiritual dan sejarah yang tinggi. Dan di keraton ini terdapat tempat-tempat yang disakralkan, mulai dari keraton Gunung Kawinya itu sendiri, lalu tempat pesanggerahan, dan di sini juga terdapat 4 bangunan ibadah antar umat beragama yang ada di Indonesia, seperti musola, gereja, vihara, dan juga pura. Setelah menjelajahi Keraton Gunung Kawi, kami melihat dan turut ikut serta dalam kegiatan gotong royong yang dilakukan untuk pementasan seni sebagai bentuk acara penutupan satu suro. Jadi teman sedaya di sini lagi diadain kerja bakti yang dilakuin oleh masyarakat setempat. Kerja bakti ini diadakan karena akan diselenggarakannya pentas seni di sini yang berupa kuda lumping dan juga pentas seni tari yang akan dilaksanakan di hari Sabtu. Jadi masyarakat di sini berbondong-bondong bekerja sama untuk membangun tempat untuk pentas seni. Selanjutnya, kami akan mencari tahu bagaimana sudut pandang warga desa Balesari terhadap Keraton Gunung Kawi. Untuk mengetahui ada apa kisah di baliknya. Halo semuanya, sekarang aku lagi berada di Keraton Gunung Kawi dan di sini aku bersama salah seorang warga desa Balesari. Bapak boleh tolong memperkenalkan dirinya dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Tato, alamat saya Dusun Gendogo, Desa Balesari. Bapak dulu pernah nggak sih dengar-dengar cerita sejarah apa yang paling sering Bapak dengar gitu tentang tempat ini dari orang-orang dulu gitu, orang Ya tua kalau atau menurut siapa? dari misalnya leluhur kita lah, Iya. kakek-kakek kita, di sini memang tempat segala berkah. Hmm. Itu pun dari tamu-tamu yang jauh. Kalau orang sini nggak bisa deh, karena tiap hari minum airnya sini. Oh, jadi yang Iya. mengalap berkahnya itu orang-orang di luar Orang-orang, sana. ya maksudnya luar wilayah sini lah deh. Oke. Katanya gitu ya, tempat keraton ini tuh dulunya tempat petapa raja-raja Jawa untuk bersemedi ya, Pak ya? Iya. Kalau menurut cerita itu memang dari raja dari kerajaan Doho Kediri, Prabu Kameswara itu memangnya dari Kediri itu bertapa di sini sampai muksa di sini deh. Oh, kalau nggak salah saya dengar juga itu sama istrinya ya? Nggih, sama abdi dalamnya juga ada itu. Yang 3 orang itu 3 ya, hektar. Pak? Nggih. Oh, seperti itu. Itu tuh katanya kesetiaannya ya? Nggih, setianya. Kan di luar sana tuh banyak ya, apalagi Gunung Kawi gitu kan. Katanya tuh mitosnya pesugihan lah atau apa gitu. Nah, bagaimana pendapat Bapak soal mitos pesugihan yang sering dikaitkan gitu dengan tempat ini? Kalau mitos pesugihan menurut saya itu hoax deh. Di sini tidak ada yang namanya pesugihan. Di sini cuma tempat ngalah berkah. Semua kita minta lancarnya rezeki itu sama yang kuasa. Tapi lantaran eyang sini cuma gitu. Yang saya tahu gitu deh. Oke, Pak, Nggih. baik, Pak. Di sini juga pasti kan ada lah ya tradisi budayanya itu seperti apa. Nah, mungkin tradisi atau upacara budaya apa saja yang biasa dilakukan di sekitar Keraton Gunung Kawi ini? Kalau tradisi tahunan itu satu suro. Tuh. Ya, kayak gini ini kan penutupan suro juga Iya, ada Pak. kesenian gitu. Tapi kalau di sini yang saya tahu itu hari sakralnya itu hari Selasa Kliwon sama hari Jumat Kliwon. Itu kalau ngalah berkah itu hari yang baik gitu. Ya, itu menurut cerita gitu deh sampai sekarang.
Jadi emang nanti rame juga ya pada Nggih. saat-saat malam itu. Nggih, malam Selasa Kliwon, malam Jumat Kliwon itu banyak tamu-tamu Iya. datang. Kita akan mencari informasi lebih dalam dengan mewawancarai langsung juru kunci yang ada di Keraton Gunung Kawi. Juru kunci ini akan membagikan cerita, juga pengetahuan baru bagi kita tentang kisah-kisah Keraton Gunung Kawi yang penuh misteri. Sekarang kami sedang bersama Bapak Pengelola di Keraton Gunung Kawi. Boleh Bapak perkenalkan dirinya? Ya. Nama saya Bapak Agus. Di sini saya selaku pengelola wisata religi Keraton Gunung Kawi, boleh disebut juga sebagai juru kunci. Pandangan mungkin saya juga dari luar gitu ya. Keraton Gunung Kawi ini katanya ada mitos-mitos kayak pesugihannya gitu. Nah, menurut Bapak sendiri gitu ya, pandangan Bapak akan adanya mitos tersebut di luar sana itu seperti apa, Pak? Ya, bagus ya. Dengan istilah pesugihan, itu sebenarnya kalau kita berpikir, saya sebagai pelaku saksi yang ada di lokasi sini sih sebenarnya saya nggak berpikir itu yang serem-serem enggak. Karena apa? Sistem atau tata cara spiritual di keraton sini sebenarnya meyakini dan mengakui keberadaannya Tuhan Yang Maha Esa. Tapi di sini ada leluhur agung, leluhur suci dari tanah Jawa yang diakui bisa membimbing dan menuntun supaya keinginan manusia itu, terutama dalam hal harta benda, itu bisa diterima atas dasar anugerah dari Yang Maha Kuasa sana. Nah, pesugihan yang diartikan sebenarnya melihat dari sudut pandang saya adalah orang-orang yang hadir di sini semuanya rata-rata berdoa di sini adalah untuk kelancaran usaha, kelancaran rezeki. Nah, itu. Nah, dan secara kebetulan pula permohonan orang-orang yang datang ke sini itu banyak yang terwujud. Nah, istilah pesugihan itu sebenarnya muncul dari pandangan dari sisi yang lain, sisi orang-orang lain selain dia. Oh, orang itu habis dari Gunung Kawi, dari Keraton, wow sekarang begini. Nah, muncullah persepsi bahwa Keraton Gunung Kawi ini adalah tempat pesugihan. Sebenarnya dalam prakteknya, dalam prosesnya itu enggak se-ekstrem atau seserem yang dibayangkan. Nah, tetap kita menggunakan konsep-konsep orang yang beragama, umat beragama, mengakui keberadaannya Tuhan Yang Maha Kuasa melalui perantara roh suci, leluhur agung yang dipercaya ada di Gunung Kawi ini. Itu sebenarnya sistem pesugihan itu. Nggak ada tumbal, nggak ada. Itu. Orang-orang lihatnya kayaknya udah kayak wow gitu ya, gimana gitu di sana. Karena mereka belum tahu gitu isi-isi di dalam seperti apa gitu ya. Mungkin juga itu bagian dari keberhasilan marketingnya mungkin ya. Marketingnya di luar sana. Biar Itu. ini ya heboh-heboh aja. Iya. Ada apa sih sejarah mungkin di balik Keraton Gunung Kawi ini gitu? Atau seperti asal usulnya lah seperti apa? Kita sekilas saja ya. Ya. Kutipan sejarah saat ini sudah diprasasikan, ada di depan. Nah, itu secara kutipan aja, secara garis besar aja. Konsepnya sebenarnya keraton ini dulunya adalah satu tempat pertarungan, di mana di situ ada sosok seorang guru dan berbagai muridnya yang datang ke sini. Satu, kedua, keraton ini adalah tempat untuk semedi sebenarnya. Jadi boleh disebut sekarang adalah petilasan. Karena apa? Yang duduk meditasi semedi atau belajar kawaruh Jawa itu adalah para raja-raja. Karena dengan kata dasar keraton itu adalah ratu ya.
Nah, sebenarnya kata awalnya adalah datu, dari kedaton. Nah, kedaton akhirnya berubah menjadi ratu atau keraton. Itu menyebut ke personal orangnya sudah. Kalau sudah disebut ratu berarti dia orangnya. Nah, karena tempatnya para ratu itu disebut keraton. Itu awalnya begitu. Nah, fungsinya keraton dulu adalah sebagai tempat menempa diri, tempat melatih diri, bagaimana tata cara berbakti kepada penguasa hidupnya, penguasa alam, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bagaimana cara berbaktinya kepada beliau ini, dan bagaimana cara hidup bermasyarakat yang baik. Jadi sebenarnya ajaran dasar atau konsep dasar di keraton adalah tempat untuk melatih diri, tetap dengan landasan budi pekerti yang luhur. Itu sebenarnya itu. Nah, selanjutnya karena di sini adalah dulunya adalah tempat semedinya para raja itu tadi, berarti di sini adalah tempat-tempat yang dipilih nggak untuk sembarang orang. Nah, tempatnya para ratu, tempatnya para raja untuk semedi. Abad 9 Empu Sendok waktu itu kesini. Oh iya Pak, kan tadi juga saya sudah sempat keliling-keliling dulu ya Pak ya, sebelumnya di sini tuh gitu. Saya juga melihat gitu, di situ tuh ternyata gitu banyak tempat ibadah yang berbeda-beda. Nah itu tuh seperti apa sih? Kenapa bisa dan bagaimana? Kembali dari konsep awal tadi ya. Keraton terbentuk atau dulunya ada penggunaannya adalah sebagai tempat melatih diri dengan landasan tetap dalam perilaku dan budi pekerti yang luhur. Kita lihat sekarang muncul ya tempat-tempat ibadah, ada masjid lah, ada gereja, ada pura, wihara, kelenteng. Itu semua adalah tempat-tempat untuk melatih diri. Melatih diri, rasa bagaimana cara berbaktinya kepada leluhur dan kepada penguasa hidupnya. Ya, itu nggak berubah sebenarnya konsepnya. Cuma yang berubah itu adalah wujud nyatanya. Kalau dulu dilakukan oleh para raja dengan tradisi Jawanya, sekarang karena zaman berbeda muncul dengan ada Muslim, ada Buddha, Hindu, Kristen. Nah itu pada dasarnya masih sama, tempat melatih diri, belajar, berbakti pada Tuhan dan kepada sesama. Sama. Di sini tuh aku tuh mau nanya gitu, ini kan tepat sekali di bawah kaki Gunung Kawi gitu ya. Nah, ada gak sih kisah di baliknya itu kenapa harus di kaki Gunung Kawi itu gini ya. dengan Gunung Kawinya sendiri? Itu sekilas ya, itu dari perjalanan awal Empu Sendok dari kerajaan, dari daerah Mataram Hindu. Beliau mendapat petunjuk oleh Yang Maha Kuasa sana untuk semedi di Gunung Kawi lereng selatan. Jadi keraton ini sebenarnya dipilih tempatnya memang karena petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Akhirnya Empu Sendok pergi ke arah timur, ke lokasi Gunung Kawi sisi selatan. Sampailah dia di sini, di titik ini. Dulu belum disebut keraton. Di titik ini, nah, melakukan tapa berata, semedi, mendapatkan petunjuk untuk mendirikan kerajaan Medang Kamulan. Benarnya Empu Sendok itu adalah kelak yang akan memunculkan tokoh-tokoh raja-raja Jawa, raja yang besar, yang bergerak dan bisa membawa sejarah besar di negeri Indonesia ini. Tuh. Nah, kalau udah sering naik ke Gunung Kawinya tersebut tuh kayak tujuan Bapak tuh naik Gunung Kawi itu tuh apa? Awal mulanya, awal mula sih karena saya dulu waktu itu masih muda. Ya pendakian ceria aja.
Oh. Ingin melihat, penasarannya di Mm-mm. puncak gunungnya ada apa sih sebenarnya. Ternyata dari pengalaman pertama, kedua itu saya merasakan sesuatu yang berbeda. Kayak gimana tuh? Ya, ada rasa damai, kenyamanan, kebahagiaan gitu. Nah, dari situ saya tergugah dalam diri, di sana kalau dipakai untuk berdoa gimana ya. Nah, sering saya gunakan untuk berdoa kepada Yang Maha Kuasa, dan rasanya saya lebih damai. Itu Di Gunung Kawinya itu sendiri. iya, di sana. Berarti dalam 41 kali itu dari umur berapa Bapak naik? Dari usia 20 tahun. 20 tahun. Karena saya ke 75 sampai 95, berarti 20 tahun. Nah, kan kami kan sebagai pengunjung kan. Mm-mm. Nah, ada nggak sih area di dalam keraton ini yang terlarang? Maksudnya contoh yang tempat sakral itu yang boleh Oh ya, pengunjungnya itu maksudnya. nanti di keraton ini ya situs utama. Mm-mm. Nah, ini yang penting. Situs utama petilasan itu yang satu adalah yang disebut dengan di keratonnya itu. Oh, iya. Itu dulunya adalah pendopo. Oh. Pendoponya. Pendopo itu kegunaannya dulu adalah tempat ngobrol ya, Mm-mm. tempat bicara antara manusia dengan manusia. Artinya di situ ada tempat untuk ngobrol antara guru dan muridnya. Nah, situs yang kedua adalah Sanggar Pamujan yang di atas itu. Oh itu. Itu Nah, apa? Sanggar Pamujan itu tempat komunikasinya manusia dengan Tuhannya. Maka kenapa Sanggar Pamujan itu dipilih yang tempat yang tinggi? Karena waktu itu diyakini bahwa tempat yang tinggi itu dianggap lebih suci dan sakral. Siapa saja sih orang-orang gitu yang bisa masuk ke area keraton dan juga area pesanggerahan? Apakah pengunjung juga boleh masuk di situ atau gimana? Ya boleh-boleh aja. Hmm. Karena apa? Selama itu tadi dia minta izin ke juru kuncinya, Oh, terus bicara tujuannya apa. Selama itu bisa dipertanggungjawabkan, silakan saja, tidak apa-apa. Ya, oh jadi bisa aja masuk gitu, boleh. asalkan ada silakan. izin. Iya. Mendengar kata Keraton Gunung Kawi ini jangan takut, ya. Jangan terburu-buru percaya dengan cerita yang di luar yang menyeramkan. Jangan. Datang saja langsung ke keraton sini, temui orang yang tepat, supaya mendapatkan informasi yang jelas dan benar. Ya. Demikian mungkin sedikit gambaran wawasan mengenai Keraton Gunung Kawi ini. Semoga bermanfaat. Dari penuturan narasumber, kita melihat bahwa Keraton Gunung Kawi bukan hanya situs sejarah, tetapi juga ruang tradisi. Puncaknya hadir pada malam 1 Suro. Pementasan seni tradisi seperti barongan, kuda lumping, dan juga bantengan. Pada malam 1 Suro, tepatnya di Keraton Gunung Kawi, bukan sekedar tradisi pementasan seni, tapi momentum untuk membersihkan diri, memperbarui harapan, dan menyatukan manusia dengan alam serta Sang Pencipta.